Halo semua sahabat SAS dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun juga, dimudahkan segala usaha dan dilancarkan rezekinya. Kali ini SAS datang ke area RTH Kaliwungu atau alun-alun Kaliwungu yang memang akhir-akhir kali ini mendapatkan sorotan dari masyarakat. Mengapa demikian? Karena memang dalam proses pembangunannya ada beberapa hal yang belum selesai sampai sekarang atau belum finishing sampai hari ini. Sehingga ketika Bapak Diko Kadiduto, Bupati Kendal, menyidak tempat itu pun merasa kecewa. Saya coba membaca di tribunjateng.com. Beliau mengatakan bahwa kecewa karena hasil pengerjaannya masih banyak kekurangan. Banyak aspirasi masyarakat yang masuk untuk meninjau pembangunan RTH Kaliwungu. Dan ternyata memang masih banyak sekali kekurangan, tidak rapihnya pekerjaan dari pihak penyedia. Hal ini terus sangat disayangkan oleh beliau dan minta untuk segera dipertanggungjawabkan. Jadi ketika Pak Diko itu melakukan pengecekan di segala aspek konstruksi, ia menemukan banyak catatan-catatan mulai dari permukaan tidak rata, kabel yang belum rapi, pegangan jalan yang tidak kokoh, dan juga warna cor yang tidak sama. Dan kemudian Pak Bupati meminta agar RTH jangan dibuka untuk umum terlebih dahulu ya. Mungkin maksudnya agar selesai lebih dahulu baru dibuka. Jika saya membaca media online yang lain yaitu dari rri.co.id, pembangunan RTH alun-alun Kaliwungu itu ditargetkan selesai tahun ini, berarti tahun 2023. Pembangunan RTH yang merupakan program revitalisasi alun-alun Kaliwungu itu di tahun 2023 sebenarnya memasuki tahap 3 untuk menyelesaikan pembangunan yang sudah dikerjakan sejak tahun lalu. Nah, sebagai informasi saja bahwa total biaya untuk pembangunan RTH Kaliwungu tersebut adalah 3,7 miliar. Itu yang dinyatakan oleh Bapak Aris Irwanto, salah satu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Jika saya baca di rri.co.id. Dan juga menjadi harapan kita semua warga Kendal tentunya RTH Kaliwungu ini akan menjadi satu tempat untuk wisata misalnya, kemudian juga tempat olahraga, senam, dan juga tempat bermain anak-anak. Kita doakan saja semoga pembangunan segera selesai dan masyarakat segera dapat menikmati apa yang menjadi hasil pembangunan dari Kabupaten Kendal ini. Nah, sekarang kita ingin mendengar sejarah berdirinya kota Kaliwungu itu sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya di media online banyak sekali sejarah-sejarah yang tertulis di sana seperti di Wikipedia atau juga di Kompasiana, dan saya mencoba mengambil dari salah satunya itu. Alkisah, Sunan Katong dari Demak itu melakukan perjalanan ke tanah perdikan Prawoto. Beliau itu diutus oleh Wali Songo untuk menyadarkan Empu Pakuwaja yang merupakan murid dari Syekh Siti Jenar. Dalam perjalanannya beliau ditemani oleh 3 santrinya, yaitu Wali Jaka, Ki Teku Penjalin, dan Kiai Gembyang. Dan sesampainya di tempat tujuan, beliau mendirikan sebuah padepokan di tepian Kali Sarean. Beliau adalah sosok ulama yang berilmu tinggi, berbudi luhur, dan disegani. Tak perlu waktu lama bagi beliau untuk mendapatkan banyak santri, dan berbondong-bondong orang datang ke padepokan itu untuk belajar ilmu agama. Kemudian Empu Pakuwaja yang adalah seorang bangsawan Trah Majapahit. Dia seorang yang gagah berani, namun berwatak keras dan teguh pendiriannya. Beliau memiliki 2 orang putri yang bernama Surati dan Raminten. Padepokannya berada di daerah Getas. Dia juga mempunyai murid kesayangan yaitu Jaka Tuwuk dan Pilang. Ketika Sunan Katong menemuinya dan berusaha mengajaknya kembali ke dalam ajaran Islam yang sejati, Empu Pakuwaja menolak. Dia justru menantang Sunan Katong untuk bertanding adu kekuatan. Sunan Katong meladeni tantangan Empu Pakuwaja. Maka
bertandinglah kedua orang tersebut. Mereka mengeluarkan ilmu olah kebatinan, dan akhirnya Sunan Katong berhasil melukai Empu Pakuaja. Dalam keadaan terluka, Empu Pakuaja berlari dan mencoba bersembunyi dari kejaran Sunan Katong. Dalam pelariannya, Empu Pakuaja merasa haus yang teramat sangat. Ketika sampai di depan sebuah rumah, Empu Pakuaja segera memasukinya. Rumah itu sepi, ditinggal penghuninya ke sawah. Lalu Empu Pakuaja memasuki rumah tersebut. Di atas meja dia melihat sebuah kendi berisi air nira yang akan dimasak menjadi gula. Karena rasa haus yang tak tertahan, dia pun segera meminum air tersebut dan menghabiskannya. Nah, karena kekenyangan minum air tersebut, akhirnya Empu Pakuaja tertidur. Tak lama kemudian, dia terbangun karena mendengar suara pertengkaran dua orang yang ternyata adalah suami istri yang mempunyai rumah itu. Mereka adalah Pak Singo dan Mbok Singo yang bertengkar karena air nira yang akan dibuat menjadi gula itu habis. Mereka tidak tahu bahwa Empu Pakuaja lah yang telah menghabiskan air tersebut. Karena merasa terganggu dengan keributan tersebut, tanpa banyak bicara, Empu Pakuaja membunuh keduanya. Nah, kemudian tempat itu dikenal dengan nama Singopadu atau singa bertengkar. Sunan Katong terus mengejar di belakang Empu Pakuaja. Ketika dia merasa Sunan Katong berada tak jauh darinya, maka Empu Pakuaja bersembunyi di sebuah pohon kendal yang berlubang. Ternyata Sunan Katong mengetahui tempat persembunyian Empu Pakuaja tersebut. Akhirnya Sunan Katong berhasil menangkap Empu Pakuaja. Empu Pakuaja kemudian menyerah dan mengakui kesaktian dan ketinggian ilmu Sunan Katong. Dia pun bersedia menjadi pengikut Sunan Katong. Bahkan dia menjadi murid kesayangan. Tempat menyerahnya Empu Pakuaja itu di kemudian hari dinamakan Kendal. Pada suatu hari Empu Pakuaja marah kepada putrinya Raminten. Raminten mencintai Jakatowuk, padahal Empu Pakuaja sudah menjodohkan Jakatowuk dengan Surati. Ternyata Jakatowuk juga mencintai Raminten. Mereka saling mencintai. Empu Pakuaja yang mengetahui hal tersebut sangatlah marah. Lalu dia mencari Raminten dengan maksud untuk mengajarnya. Raminten yang paham akan watak keras ayahnya itu melarikan diri. Dia mencari perlindungan dan merasa orang yang bisa melindunginya hanyalah Sunan Katong. Karena dia pun menghadap Sunan Katong dan meminta bantuan. Dia kemudian menghunus keris pusakanya itu dan segera mengucamkan ke dada orang yang melindungi putrinya. Ketika keris sudah menancap, Empu Pakuaja baru menyadari bahwa orang yang ditusuknya itu adalah gurunya sendiri. Empu Pakuaja jatuh tersungkur dan meminta maaf, bersujud di hadapan sang guru. Sunan Katong mencabut keris dari dadanya dan menancapkan keris tersebut kepada Empu Pakuaja. Keduanya gugur sampiuh. Dari luka Sunan Katong mengalir darah berwarna biru, sedangkan dari luka Empu Pakuaja mengalir darah berwarna merah. Kedua aliran darah itu menyatu di Kali Sarean dan membuat warna air sungu berubah menjadi ungu. Demikianlah daerah di mana kedua tokoh itu gugur sampiuh dan darahnya menyatu, kemudian dikenal dengan nama Kali Wungu. Nah, demikian kisah singkat sejarah dari Kaliwungu dan informasi mengenai RTH alun-alun Kaliwungu semoga menghibur dan menjadikan wawasan atau tambahan pengetahuan. Terima kasih, sampai jumpa di video SAS berikutnya.